Perkenalkan, saya Dean Afrian Saputra dengan NIM 19057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Baiklah, untuk uji validitas dan reliabilitas, teman-teman memerlukan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan contoh untuk uji validitas dan reliabilitas. Pada kali ini, pada Microsoft Excel ini terdapat 20 responden yang menjawab 15 pertanyaan, dan di bagian akhir saya sudah mentotalkan jumlah jawaban responden yang didapatkan. Langsung saja kita copy pastekan ke SPSS termasuk dari totalnya ini ya teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian SPSS. Nah, hasil dari Excel tadi sudah kita copy pastekan ke dalam SPSS. Teman-teman bisa lihat di bagian atas ini judulnya itu masih seperti var 001, var 002, dan var 003. Maka kita akan gantikan judulnya ini menjadi lebih singkat. Kita akan pergi ke bagian variable view. Jika teman-teman mengubah judulnya ini satu persatu, maka akan lama. Apalagi jika total pertanyaan yang kita punya itu banyak dan akan memakan waktu, maka kita akan menggunakan cara yang cepat, yaitu dengan cara kita pencet pada bagian ini, maka akan terblok semua. Lalu teman-teman klik atau ketik Ctrl F. Maka akan muncul fitur yaitu Find and Replace. Lalu teman-teman pilih bagian Replace. Pada bagian View Find ini teman-teman ketikkan var 000 sebanyak 3 kali. Lalu teman-teman gantikan sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya akan membuat huruf P atau pertanyaan. Lalu teman-teman klik replace all. Lalu teman-teman klik silang dan kita kembali ke data view. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian atas ini sudah terganti semuanya dari tadi. Yang tadinya var 0001 maka menjadi P01. Lalu kita mulai untuk uji validitas, yaitu teman-teman klik pada bagian Analyze. Lalu teman-teman klik pada bagian Correlate. Lalu teman-teman klik pada bagian Bivariate. Lalu di bagian sebelah kiri ini teman-teman bisa lihat pertanyaan-pertanyaan serta total yang kita punya. Maka kita akan pindahkan pertanyaan-pertanyaan dan total tersebut ke bagian sebelah kanan. Caranya cukup teman-teman ketik Ctrl A, lalu klik tanda panah ini, maka pertanyaan-pertanyaan dan total tadi akan pindah ke bagian kanan seluruhnya. Lalu pada bagian correlation coefficient, pastikan bagian persen sudah terchecklist. Lalu klik OK. Lalu akan muncul output yang dimana ini merupakan hasil validitas yang telah kita lakukan. Teman-teman lihat pada tabel ini sebelah kiri terdapat pertanyaan-pertanyaan yang kita punya. Lalu di sini juga terdapat person correlation atau nilai korelasi atau yang bisa kita sebut R hitung. Lalu di bawahnya juga terdapat SIG atau signifikan dan huruf N atau total responden yang kita punya. Lalu kita pindah kepada bagian ujungnya. Kita lihat yang P16 ini merupakan total. Kita bisa lihat di sini sudah terdapat R hitung dan signifikannya dari masing-masing pertanyaan yang kita punya. Di sini saya sudah menyiapkan sedikit catatan. Untuk uji validitas sebuah pertanyaan bisa dikatakan valid ada dua cara, yaitu pertama dengan melihat R hitung harus lebih besar dari R tabel, maka
pertanyaan itu dikatakan valid. Karena di sini saya menggunakan 20 responden dengan signifikan kesalahan 5%, maka R tabel yang saya gunakan yaitu 0,444. Untuk R tabel ini teman-teman bisa cari di Google, karena setiap total responden yang kita gunakan akan memiliki R hitung yang berbeda. Nah, kita lihat pada bagian pertama. Pada pertanyaan pertama, R hitung yang didapatkan yaitu negatif 0,254. R hitung pertanyaan pertama ini lebih kecil daripada R tabel kita yang kita punya, yaitu sebesar 0,444. Artinya pertanyaan pertama ini tidak valid. Lalu untuk pertanyaan kedua kita bisa juga lihat di sini R hitungnya yaitu sebesar 0,97. Arti yang yaitu lebih besar daripada R tabel yang kita punya 0,444, artinya pertanyaan kedua ini valid. Lalu juga teman-teman bisa lihat pada pertanyaan ketiga, R hitung yang didapat yaitu 0,512, lebih besar dari 0,444, yang artinya pertanyaan ketiga ini valid. Lalu untuk cara kedua, untuk menentukan apakah pertanyaan itu valid atau tidak dengan melihat bagian signifikasinya. Jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05 maka pertanyaan itu valid. Namun jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka pertanyaan itu tidak valid. Kita lihat di sini pada pertanyaan pertama, nilai signifikasinya yaitu sebesar 0,281. Artinya pada pertanyaan pertama ini tidak valid karena nilai signifikasinya itu lebih besar daripada 0,005. Lalu untuk pertanyaan kedua kita bisa lihat juga di sini nilai signifikasinya yaitu 0,000, lebih kecil dari 0,05, yang artinya pertanyaan kedua ini valid. Lalu kita bisa lihat di pertanyaan ketiga yaitu nilai signifikasinya yaitu 0,021, kecil dari 0,05, yang artinya nih pertanyaan ketiga ini valid. Begitu seterusnya, teman-teman harus melihat satu persatu apakah pertanyaan itu valid atau tidak. Jadi begitulah kira-kira cara uji validitas suatu pertanyaan atau pernyataan yang teman-teman ingin cari tahu. Lalu selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Kita kembali lagi ke data view tadi. Lalu teman-teman bisa klik pada bagian analyze. Teman-teman pilih pada bagian scale dan klik reliability analyze. Sama halnya dengan uji validitas tadi, kita akan pindahkan semua pertanyaan yang di sebelah kiri ini ke sebelah kanan, kecuali pada bagian total atau P16 ini. Namun di sini saya tidak bisa langsung mengeblok semua pertanyaan-pertanyaan ini, kecuali untuk pertanyaan total atau P16 ini, maka kita akan memindahkannya secara manual satu persatu. Nah, semua sudah pindah ke bagian kanan. Lalu, jika sudah semua pindah ke bagian kanan, teman-teman klik bagian statistik. Lalu pada bagian descriptive for, teman-teman checklist pada bagian scale if item delete. Lalu klik continue. Nah, pada bagian model, pastikan teman-teman sudah memilih model alpha. Lalu klik OK. Maka akan muncul output untuk uji reliabilitas ini. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat R tabel. Maksudnya teman-teman bisa lihat terdapat tabel yang menunjukkan hasil reliabilitas dari pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki. Pada bagian sebelah kiri ini terdapat nilai reliabilitas satu cron bunch alpha, dan sebelah kanan terdapat total pertanyaan yang kita miliki. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah pertanyaan itu reliabilitas atau tidak,
Suatu pertanyaan atau pernyataan dikatakan reliabilitas itu jika nilai Crown Bunch alpha-nya yaitu lebih besar daripada 0,60. Nah, untuk pertanyaan yang saya punya memiliki nilai Crown Bunch alpha yaitu sebesar 0,860, lebih besar dari 0,60, yang artinya pertanyaan pada kuesioner yang saya miliki sudah reliabilitas atau dapat digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, jadi begitulah kira-kira cara uji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan aplikasi SPSS. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.